di Breaking News Kompas TV. Dan Saudara, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin Abdillah membenarkan ataupun mengkonfirmasi terkait adanya ledakan dari pemusnahan amunisi. 11 korban tewas akibat ledakan, yakni 2 personel TNI dan 9 orang warga setempat. Semua korban tewas kini sudah dibawa ke RSUD terdekat dan lokasi kejadian kini telah dilokalisir. Dijelaskan terkait dengan kronologi terjadinya ledakan pada saat pemusnahan amunisi tak layak di Garut, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Terkait dengan ledakan ini memang dikonfirmasi bahwa ledakan itu benar memang terjadi. Saat ini kita sedang melaksanakan pengecekan terhadap lokasi ledakan tersebut. Memang ada beberapa korban yang terjadi di tempat kejadian. Ada anggota TNI juga. Kita belum dapat memberikan informasi siapa anggota TNI tersebut yang di dalamnya terdapat korban. Terus ada juga beberapa masyarakat yang terlibat menjadi korban, masih kita dalami hal ini tersebut. Lanjut, Mas. Ya, artinya ada TNI dan juga ada sipil yang menjadi korban begitu ya, Pak? Iya, betul, betul. Berapa jumlah TNI yang menjadi korban dan berapa yang sipil yang menjadi korban, Pak? Saat ini informasinya yang kita dapat ada 2 personel TNI. Kemudian masyarakat sipil ada 9. Oke, ada 11 korban yang menjadi korban pemusnahan amunisi tak layak ini. Pak Mahmudin, bisa dijelaskan ini sebetulnya seperti apa cara untuk memusnahkan ini sehingga timbul korban bukan hanya dari pihak TNI dan juga dari sipil begitu? Saya belum bisa dapat konfirmasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara pemusnahan ini, masih kita dalamin. Karena ini terkait dengan masalah bagaimana dalam pemusnahan terkait dengan masalah disposal amunisi. Gitu. Termasuk dengan tata laksananya ya Pak, bagaimana sampai ada warga sipil yang bisa mendekat ke daerah steril untuk pemusnahan ini? Ya, baik. Kita masih belum dapat informasi lebih lanjut ini, Mas, terkait dengan informasi tersebut. Karena masih ada pengecekan untuk kita dalamin. Begitu, Mas. Baik. Ya. Sebagai informasi Pak, ini sebetulnya tuh ledakan ini berasal dari amunisi jenis apa dan kenapa ada di wilayah ini? Nah, ini masih kita dalami juga ini, Mas, terkait dengan hal itu tersebut. Karena ini tahu tiba-tiba ada ledakan tersebut, nah kita masih mencari bahan-bahan, kita berkoordinasi dengan aparat terkait dalam rangka mengamankan lokasi peledakan. Begitu juga dengan terhadap dampak terhadap warga setempat. Oke, artinya apa saja upaya yang tengah dilakukan oleh TNI di lokasi saat ini, Pak? Upaya kita melokalisir tempat kejadian tersebut agar tidak berdampak jauh terhadap masyarakat. Kemudian munisi yang bisa kita amankan. Kemudian korban yang menjadi korban dari ledakan tersebut kita bawa ke rumah sakit terdekat. Gitu, Mas. Artinya di lokasi apakah masih ada amunisi yang tersisa di sana? Itu belum dapat kita konfirmasi kembali. Kita masih adakan pendalaman. Kita akan melaksanakan investigasi terhadap kejadian tersebut. Itu Mas ya. Oke, Pak. Bagaimana dengan para korban? Apakah seluruhnya sudah dievakuasi dan apakah ada korban luka? Seluruh korban saat ini kita evakuasi ke rumah sakit umum daerah di Pamengpeuk, Mas. Apakah ada korban luka, Pak? Kita belum dapat informasi lebih dalam. Kita masih dalamin informasi hal tersebut, Mas. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan ledakan pemusnahan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang, terdiri dari 2 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi dan saat ini pihak TNI sudah mensterilkan lokasi kejadian untuk proses
penyelidikan dan juga 11 korban dikabarkan sudah dievakuasi. Baik itu 9 warga sipil dan juga 2 prajurit TNI yang tewas ke RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tadi juga jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa mengabarkan proses evakuasi sudah dilakukan, 9 warga sipil yang tewas dan juga 2 prajurit TNI ke RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, termasuk keluarga dari para korban yang sudah menuju RSUD Pamengpek, Jawa Barat. Saudara, ledakan terkait kegiatan pemusnahan amunisi tak layak pakai yang terjadi di Desa Sagara, tepatnya di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Peristiwa tragis ini menewaskan 11 orang yang terdiri dari 2 anggota TNI dan 9 warga sipil. Kami masih menantikan informasi terbaru dari lokasi kejadian ledakan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelumnya, TNI mengatakan pemberitahuan terkait dengan pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dilakukan di lokasi yang jauh dari permukiman warga dan telah ada pemberitahuan sebelumnya jika akan diadakan pemusnahan amunisi tak layak pakai pada pukul 9:30 pagi tadi. Namun, ledakan terjadi dan 2 prajurit TNI tewas dan 9 warga sipil termasuk. Dan saudara, informasi terbaru yang kami peroleh, ledakan terkait pemusnahan amunisi tak layak pakai yang terjadi di Garut menewaskan 13 orang yang terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI. Angka ini bertambah setelah sebelumnya diinformasikan ada 11 orang tewas dan hingga saat ini pukul 3 sore informasi terbaru adalah 13 orang tewas akibat ledakan yang terjadi di Desa Sagara terkait pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan TNI pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Saudara, ledakan terkait pemusnahan amunisi tak layak pakai dilakukan atau terjadi di kawasan pesisir pantai Cibalong, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, sekitar pukul 9:30 pagi tadi dan berubah menjadi sebuah tragedi yang memilukan setelah terjadi ledakan yang merenggut 13 nyawa, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI. Diinformasikan sebelumnya, proses pemusnahan berlangsung sesuai prosedur di area terbuka di dekat pantai. Namun, ledakan terjadi hingga menewaskan 13 orang dan termasuk warga sipil. Ini harus dipastikan bagaimana warga sipil, apa yang menjadi faktor warga sipil berada di dekat lokasi pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan oleh TNI.
Saudara, seluruh korban sudah dievakuasi menuju RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 9 korban sipil dan 4 prajurit TNI yang tewas dalam kejadian. Saudara, sebelumnya TNI mengatakan prosedur pemusnahan amunisi yang tak layak pakai yang dilakukan oleh TNI di kawasan pantai Pamengpek, Garut, Jawa Barat ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan pemberitahuan kepada warga sipil terkait dengan adanya pemusnahan amunisi tak layak pakai sudah diinformasikan kepada warga setempat dan juga dilakukan Saudara, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Kristome dengan Ihsan Sitorus dari Kompas TV, Pak. Ya, selamat sore Pak Sitorus. Pak Kristome, ada 4 prajurit TNI yang kami peroleh kabarnya tewas bersama 9 warga sipil di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Pak Kristome? Ya, jadi memang betul pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 bertempat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah terjadi musibah ya di lokasi peledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau amunisi expired inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Dan adapun data korban yang sudah kami terima yang meninggal dunia atau gugur, yang pertama adalah anggota TNI Angkatan Darat atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, Kepala Gudang Kagusmu 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimingut Bakum Gupusmu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, Gupusmu 3 Puspalat. Dan ada juga 9 orang masyarakat sipil, yaitu antara lain 1 Saudara Agus bin Kasmin, 2 Ipan bin Obur, 3 Anwar bin Inon, 4 Saudara Ius Ibing bin Inon, 5 Saudara Ius Rizal bin Saipullah, 6 Saudara Toto, Saudara Sakan Bambang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Ini korban-korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Dan kita terus berkoordinasi dengan aparat terkait di tempat untuk mengamankan lokasi peledakan dan mengklirkan tempat tersebut ya, karena kita masih mengkhawatirkan adanya ledakan-ledakan lainnya. Oleh karena itu tempat itu harus steril. Dan saat ini kita akan berkonsentrasi untuk melakukan investigasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nanti ke depan kita akan detailkan apa penyebab terjadinya ledakan tersebut. Untuk lahan yang digunakan itu adalah lahan peledakan, adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi aktif atau amunisi yang sudah expire tadi. Demikian Mas yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini. Oke, Pak Kristome, ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan kabarnya sudah diinformasikan kepada warga setempat. Sebenarnya kronologisnya seperti apa, Pak Kristome? Ini ledakan terjadi sekitar pukul 9.30 menit. Kabarnya dari informasi yang kami himpun ada ledakan awal yang menyebabkan warga sipil menghampiri lokasi pemusnahan. Apakah itu benar?
Ya, nanti kita akan dalami hasil investigasi apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian. Artinya memang biasanya kebiasaan di tempat di sana adalah apabila selesai peledakan, gitu ya, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga atau besi yang memang bekas dari misalnya granat, bekas dari mortir. Nah, itu yang biasanya masyarakat mengambil logam tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita akan dalami lagi kenapa itu bisa terjadi, sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat mendekat ke sana terjadi ledakan susulan. Tapi itu baru dugaan awal ya, kita akan dalami lebih lanjut. Demikian, Mas. Oke, Pak Kapuspen, kami sangat awam soal ini. Amunisi yang sudah tak layak pakai ini apakah memang lebih rawan untuk meledak tanpa direncanakan atau seperti apa, Pak? Ya, namanya munisi sudah kadaluarsa ini kan tidak bisa kita perkirakan, Mas. Artinya juga isiannya apakah masih sesuai dengan yang memang seharusnya ada, atau untuk pemantiknya juga masih sesuai dengan yang memang sudah sesuai prosedurnya atau bagaimana. Nah, ini nanti yang kita akan dalami ya, kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu ya. Namanya juga munisi akhir, munisi bekas, itu pasti ada yang sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada, gitu, Mas. Pak Kapuspen, ini amunisi apa yang akan dimusnahkan tadi pagi? Ya, ada beberapa macam munisi, ada granat, ada sisa mortir ya, yang memang belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya atau kadaluarsa, sehingga munisi-munisi tersebut memang rutin bagi kita TNI untuk memusnahkan benda-benda atau sisa-sisa munisi yang tidak terpakai tadi, Mas. Oke, untuk prosedur pemusnahan sendiri, Pak Kapuspen, apakah amunisi yang kadaluarsa tadi akan meledak sesuai dengan ledakan yang akan terjadi sebelum dia kadaluarsa, atau seperti apa, atau ada cara-cara lain? Nanti hal-hal detail dan teknis akan kita sampaikan lebih lanjut ya, Mas. Sementara ini saya baru bisa menyampaikan apa yang terjadi di sana, kemudian saat ini sedang diadakan otopsi dan pemulasaran jenazah di RSUD sambil kita mensterilkan tempat kejadian. Demikian, Mas. Sedikit lagi, Pak Kapuspen. Pak Kapuspen, ada 9 warga sipil yang tewas pada kejadian ini. Sebenarnya prosedurnya seperti apa, Pak? Ada jarak radius yang dipastikan TNI tidak ada warga sipil di sana saat pemusnahan? Kan tadi di awal sudah saya sampaikan, Mas, sebetulnya itu perbiasaannya adalah masyarakat ketika setelah selesai ledakan dikira aman, mereka merapat ke lokasi kejadian. Nah, itu yang akan kita dalami nanti, apakah semua SOP itu sudah dikerjakan atau belum, gitu ya. Nah, saat ini kami belum bisa mengandai-andai, belum bisa menduga, karena kita juga baru menerima laporan ini, laporan yang sifatnya sementara. Gitu ya, Mas ya. Oke, terakhir Pak, sisa-sisa amunisi yang masih kadaluarsa yang belum sempat dimusnahkan seperti apa, Pak? Apa sudah diamankan? Sudah, Mas, sementara sudah diamankan. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa tempat itu saat ini sedang disterilkan karena kita masih menduga adanya sisa-sisa munisi yang belum meledak lainnya. Nah, saat ini kita mensterilkan agar jangan ada personel atau masyarakat yang mendekati tempat tersebut. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kapuspen TNI, Majen Christomei Sianturi sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Kapuspen. Saudara, hingga pukul 3 sore tadi dikabarkan 13 orang tewas, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI, dan seluruh korban sudah dievakuasi dari lokasi kejadian menuju RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Christomei Sianturi menyampaikan TNI saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait dengan penyebab teknis ledakan pemusnahan amunisi yang terjadi di pantai Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kita